Katuranggan atau ciri mati diyakini sebagai pertanda dari Tuhan akan adanya tuah dan keistimewaan pada burung perkutut, di mana tuah ini akan membawa pengaruh positif bagi orang yang memeliharanya. Tuah pada burung perkutut bisa berbeda-beda, tergantung dari jenis katuranggan atau ciri matinya. Ada yang tuahnya untuk kekuasaan, kewibawaan, untuk perlindungan, kerejekian, atau yang lainnya. Tapi, tidak semua perkutut katuranggan cocok dipelihara oleh setiap orang. Karena perkutut katuranggan juga harus disesuaikan dengan karakter dan profesi pemiliknya. Hal ini dimaksudkan agar tuahnya dapat dirasakan secara maksimal. Misalnya saja, perkutut yang tuahnya untuk kekuasaan dan kewibawaan hanya cocok dipelihara oleh seorang pemimpin. Perkutut yang tuahnya untuk kerejekian dan kejayaan lebih cocok dipelihara oleh seorang pedagang atau pengusaha. Dan perkutut yang tuahnya untuk kesuburan serta kemakmuran lebih cocok dipelihara oleh seorang petani dan peternak. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas perkutut yang cocok dipelihara oleh seorang petani maupun peternak. Tujuannya supaya bisa diberikan kelancaran dalam usahanya dan menghasilkan panen yang berlimpah. Yang pertama, perkutut Sri Mangumpel. Perkutut ini memiliki ciri khusus pada kuku-kukunya yang berwarna putih semua. Perkutut Sri Mangumpel atau Sri Mangepel ini lebih cocok dipelihara oleh para petani, karena dipercaya memiliki tuah untuk kesuburan dan kemakmuran. Sehingga, apa yang ditanam akan tumbuh subur, dan hasil panen akan melimpah. Sri diambil dari nama Dewi Sri, yang oleh masyarakat Jawa kuno dianggap sebagai Dewi Pertanian atau Dewi Padi, di mana Dewi Padi ini melambangkan kemakmuran. Dan kita semua tahu, padi atau beras merupakan bahan makanan pokok masyarakat Jawa, sehingga kemudian selalu dikaitkan dengan simbol kemakmuran dan kelimpahan. Sedangkan mangumpel adalah istilah lain dari nglumpuk ake, yang artinya mengumpulkan. Jadi, Sri Mangumpel bisa bermakna mengumpulkan atau mendatangkan kemakmuran. Yang kedua, perkutut Sri Sadono Lulut. Perkutut katuranggan Sri Sadono Lulut memiliki ciri khusus pada kuku di kedua jempol kakinya yang berwarna putih bersih. Nama katuranggan ini berkaitan dengan legenda masyarakat Jawa tentang Dewi Sri dan Raden Sedono, yaitu kakak beradik yang dikutuk oleh ayahnya menjadi burung sriti dan ular sawah. Dalam tradisi masyarakat Jawa, Dewi Sri dan Raden Sadono merupakan simbol kesuburan dan kemakmuran. Sedangkan lulut artinya jina atau bisa dimaknai selaras. Perkutut ini cocok dipelihara oleh para petani dan peternak, karena dipercaya memiliki tuah untuk kesuburan dan kemakmuran. Sehingga, siapa yang memeliharanya akan mendapatkan hasil panen yang berlimpah. Yang ketiga, perkutut Sriwiti. Perkutut katuranggan Sriwiti memiliki ciri khusus pada lehernya yang panjang dan melengkung seperti ular kobra. Ketika bertengger, badannya tampak tegak dengan kepala melengkung menyerupai ular kobra. Kemudian ekornya tegak lurus ke bawah. Perilakunya sangat tenang dan suka berdiam lama di tangkringan. Perkutut ini juga memiliki sorot mata tajam menatap ke depan. Sehingga,
Perkutut Katuranggan Sriwiti banyak dicari oleh para penggemar perkutut Katuranggan, karena dipercaya sebagai salah satu perkutut yang memiliki yoni. Bahkan konon, perkutut ini bisa berubah menjadi ular pada waktu-waktu tertentu. Kepercayaan tentang perkutut Katuranggan Sriwiti yang konon bisa berubah menjadi ular juga berkaitan dari legenda Dewi Sri dan Raden Sadono. Karena itulah, dalam tradisi masyarakat Jawa, Dewi Sri dan Raden Sadono merupakan simbol kemakmuran. Dan patung Loro Blonyo dipercaya masyarakat sebagai manifestasi dari kedua sosok tersebut. Pada zaman dahulu, patung Loro Blonyo sering dipasang di depan sentong atau kamar tengah pada rumah joglo atau rumah adat Jawa. Hal ini berhubungan dengan fungsi magis tertentu dari bilik rumah Jawa atau joglo tersebut. Bagi yang menginginkan tuah untuk kesuburan, kemakmuran, dan keharmonisan rumah tangga, perkutut Katuranggan Sriwiti ini sangat cocok untuk dipelihara. Yang keempat, perkutut Sri Lumbung. Perkutut ini memiliki kebiasaan selalu tidur di atas tempat pakan dan tidak pernah berpindah-pindah. Meskipun posisi tempat pakannya berkali-kali dipindahkan. Nama perkutut Sri Lumbung diambil dari nama Dewi Sri, yaitu Dewi Pertanian atau Dewi Padi yang melambangkan kemakmuran. Sedangkan lumbung artinya gudang beras atau padi. Jadi, Sri Lumbung memiliki makna sebagai simbol kemakmuran dan kelimpahan. Perkutut Sri Lumbung merupakan simbolisasi harapan agar pemilik perkutut ini dapat memiliki kehidupan yang makmur, sejahtera, dan tidak kurang sandang pangan. Kebiasaan perkutut Sri Lumbung yang selalu tidur di atas tempat pakan juga merupakan pesan tersirat untuk para kepala keluarga agar selalu menjaga lumbung atau gudang berasnya supaya selalu terisi. Maksudnya adalah, sebagai seorang kepala keluarga, sangat diwajibkan untuk selalu memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan perkutut Sri Lumbung ini dipercaya memiliki tuah untuk memudahkan pemiliknya dalam mencari rejeki atau mendatangkan kemakmuran. Yang kelima, perkutut Pedaringan Kebak. Perkutut ini memiliki ciri khusus pada lurik atau corak garis-garis di bagian leher dan dadanya yang nyambung atau tepung. Sehingga, perkutut ini juga sering disebut perkutut kalung tepung. Perkutut Katuranggan Pedaringan Kebak dipercaya dapat melancarkan rejeki dan mendatangkan kemakmuran. Hal ini sesuai dengan arti dari namanya. Pedaringan adalah tempat beras yang biasa digunakan oleh orang Jawa pada zaman dulu untuk menyimpan beras. Sedangkan kebak artinya penuh. Jadi, pedaringan kebak bisa diartikan wadah beras yang selalu penuh. Perkutut Katuranggan jenis ini juga memiliki makna sebagai pitutur atau wejangan untuk seorang kepala rumah tangga, supaya selalu menjaga tempat berasnya agar tetap penuh. Bagi yang ingin dimudahkan dalam mencari rejeki, mendapat kesejahteraan, mendatangkan kemakmuran dalam rumah tangganya, perkutut Pedaringan Kebak ini sangat cocok untuk dipelihara. Yang keenam, perkutut Sri Tumpuk. Perkutut ini memiliki kebiasaan selalu buang kotoran di satu tempat. Sehingga, jika tidak sering dibersihkan,
lama-kelamaan kotorannya akan menumpuk atau menggunung. Perkutut Sri Tumpuk memiliki makna yang menggambarkan tuahnya, yakni Sri memiliki makna kemakmuran, sedangkan tumpuk bisa diartikan menumpuk atau terkumpul. Jadi, bagi siapapun yang ingin rezekinya bisa terkumpul dan semakin menumpuk, perkutut Katuranggan Sri Tumpuk ini sangat cocok untuk menjadi salah satu peliharaan di rumah Anda. Yang ketujuh, perkutut keruk bumi. Perkutut Katuranggan keruk bumi memiliki ciri khusus pada jari-jarinya yang melengkung atau menekuk ke dalam. Perkutut ini lebih cocok dipelihara oleh orang-orang yang mencari rejeki dari hasil bumi. Termasuk dalam hal ini adalah para petani dan peternak. Karena dipercaya, dengan memelihara perkutut Katuranggan keruk bumi, seorang petani atau peternak bisa menghasilkan panen yang berlimpah, mudah dalam mencari rejeki, dan mendatangkan kemakmuran. Apakah Anda sudah memelihara salah satu dari 7 jenis perkutut Katuranggan tersebut? Dan apakah Anda percaya dengan tuah dari perkutut Katuranggan itu? Silahkan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Ingat, jangan mudah percaya sebelum membuktikan sendiri kebenarannya. Salam pemburu mitos.